Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Febri Rahmawati, NIM 2020-1015 dari kelas Administrasi Publik B1. Hari ini akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi komputer yang membahas tentang Microsoft Word yang di dalamnya terdapat layout screen, menu, file, teks, paragraf, dan grafik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengantar aplikasi pengolah kata atau word processing. Terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu WordStar. Maksudnya adalah diproduksi oleh MicroPro dengan beberapa versi, yaitu 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, dan yang terakhir adalah versi 7.0 menggunakan sistem operasi PC-DOS. Yang kedua adalah WordPerfect. Salah satu versi yang dikeluarkan adalah versi 6.0 menggunakan sistem operasi PC-DOS. Yang ketiga adalah SwiftWriter, pengolah kata yang menggunakan sistem operasi PC-DOS. Yang keempat adalah Microsoft Word, aplikasi yang dibundel di dalam Microsoft Office. Diproduksi oleh Microsoft, memiliki versi antara lain Microsoft Word 6.0, 7.0 untuk Windows 95. Untuk versi selanjutnya, dibundel bersama Microsoft Office 97 untuk Windows 98, Microsoft Office 2000 untuk Windows 98, dan Microsoft Office XP untuk Windows XP. Yang terakhir adalah word processing, berarti memproses kata atau mengolah kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Kegiatan pengetikan ini meliputi pembuatan naskah-naskah atau surat menyurat. Biasanya dilakukan oleh seorang lecturer, student, dan pekerja kantor atau administrasi untuk menginput dan mengolah dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah penggunaan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata. Seperti yang kita ketahui, Microsoft Word dapat kita gunakan sebagai pembuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat tabel pada dokumen, membuat label surat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah layar kerja Microsoft Word. Seperti yang biasa kita ketahui, dalam layar kerja Microsoft Word terdapat Office button, yang kedua ada Quick Access Toolbar, yang ketiga ada Ribbon, yang keempat ada Mini Toolbar, yang kelima ada View Tools and Zoom Slider, yang keenam ada Status Bar. Nah, Status Bar kita ketahui sebagai berapa halaman yang sudah kita kerjakan, Office Button sebagai penentu jika kita akan menyimpan file yang telah kita kerjakan. Selanjutnya ada Ribbon. Ribbon biasanya untuk kita dalam mengedit suatu dokumen, seperti mengetik, font, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah tampilan dokumen. Kita dapat melihat dokumen dalam 4 tampilan yang berbeda, yaitu Normal View, Web Layout View, Print Layout View, and Outline View. Yang pertama adalah Normal View, menampilkan teks yang terformat secara sederhana dengan layout halaman. Yang kedua adalah Web Layout View, menampilkan latar belakang layar dengan tampilan yang indah seperti tampilan dalam web di internet. Yang ketiga adalah Print Layout View, menunjukkan teks, gambar, dan objek lain yang akan dicetak ke kertas. Yang keempat adalah Outline View, menampilkan struktur sebuah dokumen dan kita dapat melakukan pemindahan, penggandaan, dan mengatur teks dengan mengubah heading. Dapat dikatakan sebagai kerangka dokumen dan memudahkan pengaturan dokumen yang panjang. Selanjutnya adalah menu. Dalam Microsoft Word, kita akan menemukan Office button terdiri dari menu Open, Save, Save As, Print, Close, and Exit. Yang kedua adalah Quick Access Toolbar, berisi menu yang secara rutin diakses oleh user atau pengguna. Exit, Save, Undo, Redo. Toolbar ini dapat dimodifikasi mengikuti keinginan user atau penggunanya. Ribbon memuat sebagian besar menu dan toolbar. Status bar memberikan informasi tentang jumlah halaman dan jumlah huruf. Informasi yang ditampilkan di status bar dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan user. View Tools digunakan untuk memperkecil atau memperbesar tampilan dokumen yang sedang dikerjakan.
Di toolbar, menu ini akan tampil pada saat memilih teks dalam dokumen. Nah, bagaimana cara modifikasi toolbar? Yang pertama adalah ada kemungkinan menu yang ada di toolbar tidak kita butuhkan, atau ada fitur yang dibutuhkan tapi belum ditampilkan di toolbar. Oleh karenanya, toolbar dapat dikustomisasi. Dengan cara yang pertama adalah click on the customize arrow for option for this toolbar. Jadi kita bisa mengcustomize atau mengubah tampilan-tampilan yang terdapat dalam toolbar kita. Nah, dalam PowerPoint ini terdapat gambar Customize Quick Access Toolbar. Yang saya inginkan adalah Save, Undo, dan Redo. Jadi, icon yang muncul dalam Microsoft Office Word saya yang muncul adalah icon Save, Undo, dan Redo. Hanya 3 icon. Selanjutnya adalah Ribbon. Ribbon merupakan sebagian besar menu diakses melalui ribbon. Menu-menu tersebut dibagi berdasarkan grup font, paragraf, dan sebagainya. Memiliki fitur dialog launcher, fitur untuk membuka menu seperti Microsoft Word versi lama, contextual tab, menu yang berkaitan dengan objek yang sedang dipilih, seperti pada gambar ya. Terdapat dialog launcher atau panah yang terdapat di pojokan toolbar ribbon. Selanjutnya adalah bekerja dengan file dokumen. Berikut ini ada cara membuat dokumen baru atau new page. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah klik tombol Office, kemudian klik tombol New, dan selanjutnya adalah klik tombol Blank Document, tekan Ctrl+N secara bersamaan pada keyboard. Nah, ini adalah cara yang sangat cepat apabila kita ingin menambah dokumen baru, yaitu Ctrl+N secara bersamaan, sehingga muncul pada page baru atau halaman baru. Selanjutnya adalah dalam membuka dokumen lama yang sudah ada. Yang kita lakukan adalah mengklik tombol Office, kemudian mengklik tombol Open, dan yang ketiga adalah tekan Ctrl+O secara bersamaan pada keyboard. Bagaimana cara menyimpan dokumen? Cara kita dalam menyimpan dokumen, yang pertama yang kita akan lakukan adalah klik tombol Office, kemudian klik tombol Save, lalu tekan Ctrl+S secara bersamaan pada keyboard. Nah, pada gambar ini ada gambarnya ya, Save. Save itu untuk menyimpan. Kemudian bekerja dengan beberapa dokumen. Beberapa dokumen dapat ditampilkan sekaligus melalui menu View. Kemudian kita pilih Arrange All. Jadi kita bisa menampilkan beberapa dokumen secara bersamaan. Selanjutnya adalah bekerja dengan file dokumen atau mencetak print file dokumen. Apabila kita akan nge-print atau mencetak dokumen kita, yang kita lakukan pertama adalah klik tombol Office, kemudian klik tombol Print, atau cara cepatnya dengan menggunakan tekan Ctrl+P secara bersamaan pada keyboard sehingga muncul icon print dan kita tinggal enter. Bagaimana cara menutup dokumen? Dengan cara memilih menu Office, kemudian Close. Lalu, bagaimana dengan cara mengganti nama file dokumen? Pilih menu Office, kemudian Open, kemudian pilih file yang ingin diubah namanya, kemudian klik kanan, lalu klik Rename. Secara bersamaan, kita bisa mengganti nama file tersebut. Kemudian kita tekan Enter, sehingga file yang kita inginkan namanya menjadi dokumen yang sesuai dengan keinginan kita. Teks, bagaimana cara memindah kursor? Ke awal baris, tekan tombol Home. Jika ke akhir baris, kita tekan tombol N. Ke awal dokumen, kita tekan tombol Ctrl+Home. And then, ke akhir, kita klik tombol Ctrl+N. Bagaimana cara memilih seluruh kata? Dengan cara klik 2 kali, double klik di kata tersebut. Seluruh paragraf, klik 3 kali,
di paragraf tersebut beberapa kata atau baris, drag mouse kata-kata tersebut atau tekan tombol Shift sambil menekan tombol arah panah seluruh dokumen, pilih menu Edit, select all atau Ctrl A, and then copy paste. Bagaimana cara menghapus teks? Tekan tombol backspace atau delete. Kemudian apabila kita ingin merubah format teks, kita melalui toolbar ribbon, kita pilih bagian panah sebelah font. Nah, di situ kita bisa memilih bagaimana kita ingin merubah teks format kita. Kemudian merubah format teks melalui dialog launcher. Membatalkan perubahan yang sudah dilakukan, memilih tombol undo dari Quick Access Toolbar. Bagaimana jika kita memformat sebuah paragraf? Yaitu yang pertama yang akan kita lakukan adalah menempatkan kursor di paragraf yang akan diformat, kemudian memilih menu di ribbon atau melalui dialog launcher. Lalu bagaimana memindahkan teks? Klik tombol Cut pada ribbon atau tekan Ctrl X secara bersamaan pada keyboard. Apabila kita ingin mengcopy teks atau menduplikat teks tersebut, kita klik tombol copy pada ribbon atau tekan Ctrl C secara bersamaan pada keyboard, lalu enter. Apabila kita ingin paste teks, klik tombol paste pada ribbon atau tekan Ctrl plus V secara bersamaan pada keyboard, lalu kita enter, sehingga teks tersebut akan tercopy secara langsung atau terduplikat. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat kolom. Nah, pada menu toolbar kita bisa mengklik page layout, kemudian kita pilih kolom pada ribbon. Nah, pada saat mengklik kolom kita juga bisa men-setting berapa kolom yang akan kita inginkan. Seperti pada gambar, ada beberapa pilihan kolom, ada 1 kolom, 2, 3, 4, left dan right, berarti kanan dan kiri. Kemudian ada drop calls. Drop caps adalah huruf yang berukuran besar yang mengawali sebuah paragraf yang melingkupi beberapa baris teks. Nah, seperti contoh di samping, the ribbon is the planet to let the to layout. Maksudnya adalah huruf awal kata besar. Nah, pada gambar ini bagaimana kita memasukkan clip art atau koleksi gambar di Microsoft Word atau di page yang akan kita insert gambar. Caranya sangat mudah sekali, yaitu kita klik insert, kemudian kita pilih clip art, and then kita pilih picture atau gambar mana yang akan kita insert ke dalam halaman dokumen kita. Selanjutnya adalah bagaimana cara memasukkan gambar dari sebuah file. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah memilih menu insert, kemudian kita pilih picture dari ribbon, kemudian pilih folder tempat menyimpan file gambar yang kita kehendaki untuk di-input dalam dokumen kita, kemudian pilih file gambar dan klik tombol insert. Next adalah bagaimana cara memasukkan word art atau koleksi model tulisan di Microsoft Word. Yang pertama adalah pilih teks yang akan diedit, kemudian memilih menu insert, word art, pilih style yang diinginkan. Kemudian adalah edit gambar, pilih gambar yang akan diedit, muncul tab format sebagai contextual tab, pilih menu yang diinginkan dari tab tersebut.